aplikasi Jarimu Mengawasi Pemilu adalah bentuk salah satu komunitas partisipatif secara digital yang di-launching oleh Bawaslu RI yang berperan untuk mengawal seluruh proses yang ada di seluruh tahapan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Samsir Wandi di liputansumbar.com. Kali ini program Kupas Tuntas akan membahas masalah keterkaitan Bawaslu di Kota Payakumbuh dalam mengikut sertakan peran masyarakat. Baru-baru ini telah di-launching aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Di samping saya sudah ada Ibu Suci, Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh. Mungkin langsung aja kita sapa nih, Bu. Terima kasih sudah bisa hadir di studio Liputan Sumbar. Kali ini kita mungkin akan membahas, Bu Suci, tentang masalah aplikasi Jarimu yang udah di-launching ya, Bu Suci ya? Sudah, iya. Mungkin ini bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Pertama tentunya harapan yang sangat luar biasa kami tertumpang kepada kawan-kawan media yang hari ini sudah mengundang kami dari Bawaslu Kota Payakumbuh. Ini adalah bagian dari salah satu langkah strateginya Bawaslu juga melakukan kerjasama atau mitra strategisnya itu adalah media. Nah, menjelang kemarin kita ya sudah melakukan launching 1 tahun kesiapan Bawaslu seluruhnya, jajarannya Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dalam kesiapan 1 tahun menjelang hari pemungutan suara. Kita di Bawaslu Payakumbuh sudah meluncing siaga pengawasan. Dalam program siaga pengawasan tersebut kita juga sudah meluncing adanya aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Nah, ini adalah hal yang baru di Bawaslu. Kenapa adanya aplikasi Jarimu Awasi Pemilu? Tidak ada di seluruh proses yang ada pada tahapan ini tidak menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi Jarimu Mengawasi Pemilu adalah bentuk salah satu komunitas partisipatif secara digital yang di-launching oleh Bawaslu RI yang berperan untuk mengawal seluruh proses yang ada di seluruh tahapan pemilu. Oke, ini sangat menarik. Kalau kita bicara tentang masalah Jarimu, kalau kita bicara Jarimu, berarti kita mengikut sertakan peran masyarakat di sini. Nah, dalam hal ini mungkin sejauh mana peran masyarakat ini bisa kita libatkan untuk mendapatkan sebuah ya pemilihan yang jujur, adil, dan masyarakat bisa menentukan nasib daerahnya atau nasib nasional ke depan gitu. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan lagi, Bu Suci. Peran masyarakat dalam proses tahapan pemilu ini sangat penting ini. Kenapa? Tentunya pengawasan partisipatif itu kuncinya ada pada masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi poin besar dalam proses pengawasan pemilu di seluruh tahapan yang ada. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan ya bahwa partisipatif masyarakat sangat dipentingkan atau sangat dibutuhkan dalam seluruh tahapan pemilu yang ada. Bagaimana peran sertanya masyarakat dalam aplikasi hari ini? Dalam aplikasi Jarimu Awasi Pemilu itu masyarakat nanti terhimpun dalam komunitas yang ada. Ya, di sana nanti ada beberapa item ya di aplikasi tersebut. Nanti ada ketemu dengan komunitas disabilitas juga ada di sana, dan juga komunitas masyarakat di seluruh elemen yang ada, dan masyarakat bisa mengakses apa saja dan menyampaikan apa saja berkaitan dengan tahapan pemilu. Mungkin untuk menjelang 1 tahun nih, Bu Suci, kita menghadapi pemilu. Nah, kesiapan dari Bawaslu sendiri untuk bekerja ini bagaimana? Nah, kesiapan dari Bawaslu terkhusus untuk Bawaslu Kota Payakumbuh 1 tahun menjelang atau sudah masuk ini ya 14 Februari kemarin kita sudah 1 tahun untuk menuju hari pemungutan suara di tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, tentunya kami dari Bawaslu sudah melakukan launching juga tentang siaga pengawasan. Siaga pengawasan menuju pengawasan pemilu
serentak tahun 2024 yang dimana hari pemungutan itu yang kita ketahui bersama adalah tanggal 14 Februari. Nah ini tentunya menjadi alarm bagi kami. Ya, benar. Alarmnya bagi kami adalah dari jajaran kita sudah menyatakan keseriusan untuk melaksanakan pengawasan di seluruh tahapan yang ada. Tidak ada kata-kata untuk jajaran Bawaslu lengah untuk mengawasi tahapan ini. Kalau sedikit saja tidak profesionalnya jajaran Bawaslu untuk melakukan pengawasan, tentu hal-hal ini tidak melahirkan hasil demokrasi atau pemilu yang berintegritas baik secara hasil maupun prosesnya. Maka kami sudah melakukan pemetaan kerawanan terhadap seluruh tahapan yang ada, dan juga sudah melakukan pembekalan dan peningkatan kapasitas bagi jajaran melalui BIMTEK dan segala macam untuk mengawasi tahapan yang ada. 1 tahun menjelang hari H ini adalah alarm bagi kami bahwa ini akan sudah mulai optimal untuk melakukan proses pengawasannya. Oke. Ini sangat menarik sekali gitu. Jadi Bawaslu udah siap dengan segala kemungkinannya, dan keikutsertaan partisipasi masyarakat juga diikutsertakan dalam pengawasan sini. Iya. Nah, Bu Suci, kan aplikasi udah di launching nih. Iya. Terus bagaimana sih kalau masyarakat ini bisa mendapatkan akses itu, bagaimana caranya? Oke. Masyarakat bisa langsung bisa mengakses aplikasi ini dengan membuka di Google itu webnya adalah Jarimu Awasi Pemilu, GoID ya. Nah nanti dapat tunjuk secara teknis di sana mengikuti nanti membuat akun terus nanti ada passwordnya segala macam. Nah, platform ini menjadi sangat penting bagi Bawaslu dan masyarakat juga. Kita membayangkan kalau misalnya seluruh penduduknya penduduknya Kota Payakumbuh mengaksesnya aplikasi tersebut, artinya seluruh masyarakat di Kota Payakumbuh ikut mengawasi seluruh tahapan yang ada gitu. Jadi kita berharap dengan peluncuran aplikasi ini kami tentu tidak akan bisa sendiri untuk mensosialisasikannya. Tentu adanya media yang memfollow up untuk mensosialisasikan juga kepada seluruh masyarakat bahwa Bawaslu mempunyai aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Benar. Nah, kalau semua orang hari ini setiap detik, setiap jam memegang Androidnya dan membuka aplikasi dan melihat kegiatan-kegiatan apa yang ada di Bawaslu dan tahapan apa yang sedang diawasi, itu ada di berandanya itu seperti update-nya kegiatan Terus nanti ada forum yang ada di aplikasi tersebut. Salah satunya ada juga forum kawan-kawan kita disabilitas gitu ya. Terus nanti ada aplikasinya juga untuk pada tahap pengaduan. Jika ada masyarakat yang membaca dan melihat di media sosial berita-berita yang hoax dan segala macam, itu bisa diadukan pada aplikasi tersebut. Dan prosesnya tentu kami akan melakukan proses penanganan pelanggarannya sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 gitu. Kira-kira tingkat resiko sedikit atau banyaknya di Kota Payakumbuh ini kira-kira apa sih, Bu Suci? Di Kota Payakumbuh sendiri tentang pengawasan pemilu? Kalau kita lihat dari partisipasi masyarakat ini kita bisa menyatakan bahwa masyarakat Kota Payakumbuh itu sudah mempunyai partisipatif yang tinggi kepada tahapan pemilu yang ada. Kita bisa lihat dari seluruh tahapan yang ada. Kemarin ada proses rekrutmen ad hoc atau hari ini kita juga sedang melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Masyarakat juga bertanya bagaimana ini untuk bisa terdaftar, dan kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam forum sosialisasi kita terlihat responnya masyarakat bertanya bagaimana cara dia bisa terdata sebagai pemilih di Kota Payakumbuh ini gitu. Itu salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat gitu. Berarti tingkat pelanggarannya masih rendah lah ya? Pelanggarannya kita bisa, ini kalau 2019-2020 kita tetap Bawaslu Kota Payakumbuh itu
cukup dikatakan banyak juga ya menerima informasi-informasi awal, karena kita punya kewenangan ini. Jadi masyarakat kalau ada melihat dugaan pelanggaran atau menyaksikan langsung adanya dugaan pelanggaran, maka masyarakat bisa memberikan informasi kepada Bawaslu Kota Payakumbuh atau ke jajarannya. Hari ini kita sudah ada Panwaslu Kelurahan ya, bisa menyampaikan langsung atau menyampaikan secara lisan dan tulisan juga. Itu kita respon dan kita tindak lanjuti dengan melakukan penelusuran. Itu namanya informasi awal. Awal ya. Nah, sekarang saya juga pernah melihat, Bu Suci, ini apakah merupakan sebuah pelanggaran atau tidaknya kita juga belum tahu. Kan tahapannya calon kan kita masih belum kan? Tahapan calon kita belum. Tapi kan ada juga yang mungkin oknum yang nakal gitu dengan baliho yang ada calon DPR RI-nya atau calon ininya, itu udah masuk dalam tahapan pengawasan dari Bawaslu sendiri nggak? kita bisa melihat dari tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU ya, artinya adalah tahapan sampai hari ini untuk peserta pemilu sudah ditetapkan. Siapa itu peserta pemilu? Adalah partai. Nah itu dia, kalau calon legislatif kan belum ya, tahapannya belum. Nah hari ini baru tahapannya adalah verifikasi faktualnya calon DPD. Baru itu tahapannya. DPD ya? Iya. Jadi bagaimana cara kita mengawasi, tentu kita berpatokan pada regulasi yang ada. Benar, gitu. Oke. Ini sangat luar biasa sekali ini pencerahan yang mudah-mudahan masyarakat kita semakin cerdas dan kita bisa melahirkan pimpinan-pimpinan yang lebih berkualitas lagi dengan adanya keterlibatan dari masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Ini sangat luar biasa sekali, Bu Suci. Terima kasih banyak atas pencerahan-pencerahan yang telah diberikan ini. Mungkin mudah-mudahan di 2024 ini kita dapat sebuah penyelenggaraan yang betul-betul profesional, independen, dan bisa dirasakan oleh rakyat semuanya. Itu harus, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam pemilu ini partisipasi masyarakat itu adalah poin terpenting. Kenapa? Kalau masyarakat tidak terlibat dalam melakukan proses pengawasannya, gitu, siapa lagi yang akan mengawasi di sekitar yang ada? Dan kalau misalnya ada dugaan pelanggaran, ini adalah kewenangannya Bawaslu nanti untuk bisa menindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, partisipasi masyarakat sebagai pemilih, coba dibayangkan kalau dalam tahapan itu pesertanya ada, tapi masyarakatnya nggak ada. Iya, benar. Proses demokrasi dan pemilu tentu tidak akan pernah terjadi. Pun demikian, pesertanya ada, penyelenggara masyarakatnya ada, penyelenggaranya yang tidak ada. Nah, tentu saya selalu mengatakan ini seperti tungku tiga sejarangan yang akan selalu mempunyai peran penting dalam proses pemilu ini. Maka kami dari Bawaslu Kota Payakumbuh menghimbau kepada seluruh masyarakat adalah bagian dari pengawasan partisipatif ya. Bawaslu juga membuka ruang untuk itu. Pojok pengawasannya juga ada di Bawaslu Kota Payakumbuh. Masyarakat bisa bertanya tentang tahapan pemilu, pun masyarakat juga bisa tempat mendapatkan literasi bagaimana tahapan yang sedang berlangsung untuk ada juga ini yang sedang melakukan penelitian juga di Bawaslu Kota Payakumbuh. Itu ruang kita buka semua. Kita buka ruang semuanya di Bawaslu Kota Payakumbuh. Kita juga punya pojok pengawasan, salah satu bentuk pengawasan partisipatifnya. Mungkin ada lagi pesan-pesan untuk masyarakat nih yang bisa lebih mendorong lagi supaya lebih berpartisipasi, mungkin Bu? Iya. Pemilu ini bukan miliknya penyelenggara saja. Pemilu dan demokrasi ini adalah milik masyarakat dan bangsa ini. Ya, maka mari berpartisipatif untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan yang ada. Dan jika ada dugaan-dugaan pelanggaran, maka beranikan diri untuk menyampaikan ke Bawaslu Kota Payakumbuh. Bukan berarti mendiamkan kalau ada pelanggaran tersebut gitu. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mengawal proses yang ada ini? Bu Suci,
terima kasih udah bisa hadir di sini. Terima kasih juga telah memberikan ruang untuk Bawaslu Kota Payakumbuh untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Oke, pemirsa, itulah obrolan kita dengan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh. Semoga apa yang kita bicarakan dapat memberikan masukan-masukan yang positif untuk masyarakat Kota Payakumbuh. Saya Samsir Wandi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.